Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Anggraini, NIM 858614796, jurusan PG PAUD, dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Mengapa filsafat ilmu itu penting? Fondasi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membantu kita memahami dasar, cara, dan tujuan ilmu pengetahuan. 3 pilar utama, ontologi, epistemologi, aksiologi, sebagai fondasi. Filsafat ilmu ibarat fondasi bangunan yang menopang ilmu pengetahuan agar kokoh dan bermanfaat bagi kehidupan. Ontologi. Apa hakikat yang kita pelajari? Ontologi adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat keberadaan dan realitas. Pertanyaan utama, apa yang ada dan apa yang benar-benar nyata? Dalam ilmu pengetahuan, ontologi menentukan objek dan batas kajian ilmiah. Ontologi menjadi fondasi untuk memahami apa yang layak diteliti secara sistematis. Contoh ontologi. Fisika, atom sebagai realitas. Atom adalah entitas dasar materi yang menjadi objek kajian utama. Fisika menetapkan realitas pada tingkat partikel subatomik. Sosiologi, masyarakat. Masyarakat sebagai entitas sosial yang nyata. Sosiologi menelaah struktur, interaksi, dan dinamika kehidupan sosial manusia. Biologi, sel sebagai kehidupan. Sel merupakan unit fundamental kehidupan. Biologi mengkaji realitas organisme hidup dari tingkat seluler hingga ekosistem. Epistemologi, bagaimana kita memperoleh ilmu. Hipotesis, merumuskan dugaan awal berdasarkan pengamatan dan teori yang ada. Observasi, mengamati fenomena secara sistematis untuk mengumpulkan data. Eksperimen, menguji hipotesis melalui percobaan terkontrol dan terukur. Kesimpulannya, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan yang valid. Aksiologi, untuk apa ilmu itu? Aksiologi mempelajari nilai dan tujuan ilmu pengetahuan. Pertanyaan utama, untuk apa ilmu digunakan? Apakah penggunaannya etis? Ilmu harus memberikan manfaat dan tidak merugikan manusia dan lingkungan. Aksiologi memastikan ilmu berkembang dengan tanggung jawab moral. Dilema etika. Teknologi nuklir. Teknologi nuklir menghadirkan dilema besar. Di satu sisi menawarkan sumber energi bersih, namun di sisi lain membawa risiko kehancuran massal dan limbah berbahaya. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika membuka peluang penyembuhan penyakit keturunan, namun memunculkan pertanyaan etis tentang manipulasi genetik dan designer babies. Kecerdasan buatan atau AI. AI meningkatkan efisiensi di berbagai bidang, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, pengangguran, dan potensi penyalahgunaan. Segitiga filsafat ilmu. Ontologi, apa yang dikaji, objek dan realitas ilmu. Contoh, virus sebagai objek kajian vaksin. Aksiologi, untuk apa ilmu digunakan, nilai dan etika. Contoh, kesehatan masyarakat sebagai tujuan. Epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya, metode dan kebenaran. Contoh, uji sebagai metode pengetahuan.
Ketiganya saling terkait, tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermakna. Dalam kehidupan, contoh riset medis. Riset medis yang valid secara metodologis dan etis dalam pelaksanaannya membawa manfaat besar bagi kesehatan masyarakat. Keseimbangan tiga aspek. Dalam riset dan pengembangan ilmu, ketiga aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus seimbang. Risiko ketidakseimbangan mengabaikan salah satu aspek dapat menyebabkan ilmu tidak valid, tidak etis, atau kehilangan manfaat nyata. Ilmu bertanggung jawab. Keseimbangan tiga pilar menjamin ilmu yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Terima kasih. Mari kita kembangkan ilmu dengan kesadaran kritis dan reflektif terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih. Bye-bye.